Musik, mendengar kata musik sudah tidak asing di telinga kita. Jika kita ditanya siapa pemain musik yang terkenal, mungkin kita akan bilang Slash, Lukman Noah, ataupun Andra Dewa 19. Tapi tahukah teman-teman siapakah musik yang paling berpengaruh di dunia? Yaitu Raja Daud. Jika ada satu nama yang mengingatkan orang akan musik pada zaman Alkitab, itu adalah Daud, seorang pria yang mengagumkan, hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Malah apa yang kita ketahui tentang musik kala itu, kebanyakan catatan berasal dari Alkitab tentang kegiatan Daud sejak ia masih gembala muda sampai ia menjadi raja dan pengorganisasi yang cakap. Banyak sekali yang bisa kita pelajari tentang musik zaman Alkitab melalui Daud. Misalnya alat musik apa saja yang dimainkan dan jenis nyanyian apa saja yang dilantunkan. Apa peranan musik dalam kehidupan Daud dan pada skala yang lebih besar kehidupan bangsa Israel. Saat mengucapkan lirik sebuah lagu, seringkali kita teringat pada melodi yang mengiringinya. Alkitab berisi lirik dari banyak lagu, tetapi sayang sekali musiknya sampai sekarang tidak diketahui. Pastilah musiknya sangat indah, bahkan agung, mengingat puisi-puisi dalam buku Mazmur sungguh mengesankan. Musik yang mengiringinya tentu tak kalah indahnya. Bahkan seperti apa harpa yang Daud pakai tidak diketahui dengan pasti, tetapi patut diperhatikan bahwa orang Israel menciptakan beberapa alat musik seperti harpa kayu yang langka dan sangat bernilai. Namun, satu hal sudah pasti, musik menempati posisi penting dalam kehidupan orang Ibrani, terutama dalam ibadat mereka kepada Allah. Musik ditampilkan dalam acara penobatan yang digunakan dalam upacara keagamaan dan berperan dalam peperangan. Musik juga menyemarakan istana raja, menghidupkan pesta pernikahan serta acara kumpul keluarga, dan menciptakan suasana pada hari raya, panen anggur, serta biji-bijian. Sayangnya musik juga dikaitkan dengan tempat-tempat yang tidak baik, dan musik menjadi pelipur lara pada saat ada kematian. Di Israel, musik mempunyai berbagai kegunaan lain. Musik dikenal dapat menggugah pikiran dan membuat para nabi bisa menerima hal-hal rohani. Setelah mendengar bunyi alat musik bersenar, Elisa memperoleh ilham ilahi. Musik juga digunakan untuk mendandai peristiwa dalam kalender. Bulan-bulan baru dan hari-hari raya diumumkan dengan bunyi dan 2 trompet perak. Pada hari Yobel, bunyi tiupan tanduk mengumandangkan kebebasan bagi para budak dan dikembalikannya tanah serta rumah kepada pemilik aslinya. Betapa bersukacitanya orang-orang miskin ketika mereka mendengar musik yang mengumumkan kebebasan atau kembalinya harta milik mereka. Pasti ada orang Israel yang menjadi pemusik atau penyanyi yang hebat. Bahkan menurut sebuah relief Asiria, Raja Sanherib meminta pemusik pria dan wanita sebagai upeti dari Raja Hizkia. Tampaknya mereka adalah yang terbaik, tetapi Daudlah yang paling unggul dari semua pemusik ahli.
Daud mengumumkan karena ia pemusik sekaligus penyair, diyakini lebih dari setengah mazmur yang ada ditulis oleh Daud. Daud mengagumkan karena ia pemusik sekaligus penyair, diyakini lebih dari setengah mazmur yang ada ditulis oleh Daud. Sewaktu kecil ia menjadi gembala dan pikirannya yang peka serta jeli merekam banyak pemandangan padang rumput Bethlehem. Ia senang mendengarkan bunyi sungai mengalir dan domba mengembik. Karena tersentuh oleh keindahan musik di alam sekitarnya itu, ia mengambil harpanya dan menendangkan lagu yang memuji Yehuwa. Pastilah kita akan tergugah jika mendengarkan musik yang digubah oleh Daud. Semasa muda, Daud memainkan harpa dengan begitu indahnya, sampai-sampai ia direkomendasikan kepada Raja Saul yang kemudian mempekerjakannya. Saat Saul merasa gundah dan resah, Daud datang dengan harpanya dan memainkan refren-refren merdu dan teduh yang menenangkan hati sang raja. Pikiran-pikiran buruk yang mengganggu Saul lenyap dan keresahannya pun reda. Musik yang sangat Daud cintai dan yang membuatnya bahagia kadang menimbulkan masalah. Pada suatu hari ketika Daud dan Saul menang peperangan melawan orang Filistin, musik kemenangan yang riang gembira menyambut kepulangan mereka. Wanita-wanita bernyanyi. Saul mengalahkan ribuan dan Daud mengalahkan puluhan ribu. Mendengar itu, Saul menjadi begitu marah dan iri sampai-sampai sejak hari itu dan seterusnya Saul terus memandang Daud dengan curiga. Gubahan Daud yang diilhamkan Allah unggul dalam banyak hal. Mazmur-mazmurnya mencerminkan renungan yang dalam dan kehidupan gembala. Isinya mulai dari ungkapan pujian hingga narasi sejarah, dari sukacita panen anggur hingga megahnya benah pisang istana, dari kenangan hingga harapan, dari permintaan hingga permohonan. Ketika Saul dan putranya Yonatan wafat, Daud menciptakan sebuah nyanyian ratapan yang disebut Busur, yang dimulai dengan kata-kata indaan, oh Israel, dibunuh di atas tempat-tempatmu yang tinggi. Lagunya bernada sedih. Daud tahu cara mengungkapkan beragam perasaan, baik dengan kata-kata maupun dengan musik harpanya. Mengingat kepribadiannya yang sangat antusias, Daud menyukai musik yang riang, hidup, dan sangat berirama. Ketika ia membawa tabut perjanjian ke Zion, ia melompat-lompat dan menari-nari dengan sekuat tenaga untuk merayakan peristiwa itu. Kisah Alkitab menunjukkan bahwa musik tersebut pastilah sangat meriah. Bisakah saudara membayangkan peristiwanya? Gara-gara musik itu istrinya Mikal mengecam Daud. Tetapi Daud tidak peduli. Ia mengasihi Yehuwa, dan musik ini yang menggugahnya untuk bersukacita membuat dia melompat-lompat di depan Allahnya. Seolah semua ini masih kurang, Daud juga menonjol karena bisa membuat alat-alat musik baru. Kesimpulannya, Daud tampaknya adalah seniman yang luar biasa berbakat, mengingat ia bisa membuat puisi, merancang sekaligus memainkan alat musik, dan mengubah sekaligus menyanyikan lagu. Namun masih ada lagi pencapaian Daud yang lebih hebat. Daud mengorganisasi para penyanyi dan pemusik di rumah Yehuwa. Ia menugasi Asaf, Heman, dan Yedutun, tampaknya disebut juga Etan, untuk mengepalai 4.000 penyanyi dan pemusik. Daud mengelompokkan ketiga orang itu dengan 288 penyanyi dan pemusik ahli untuk melatih dan mengawasi yang lainnya.
ke-4.000 penyanyi dan pemusik itu hadir pada ketiga perayaan besar tahunan. Bayangkan betapa mengesankannya paduan suara yang megah itu. 1/10 bagian Alkitab terdiri atas nyanyian-nyanyian seperti itu. Buku Mazmur mendorong semua manusia untuk mengungkapkan pujian. Musik memiliki kuasa untuk membuat seseorang melupakan kekhawatiran hidup. Dan bernyanyi bisa menjadi obat bagi hati yang luka. Tetapi Alkitab juga menyarankan agar orang yang sedang gembira hatinya menyanyikan mazmur. Dengan bernyanyi, seseorang dapat mengungkapkan iman dan kasihnya kepada Allah. Pada malam sebelum Yesus dieksekusi, ia dan para rasulnya menutup acara makan mereka dengan menyanyi. Suara Sang Putra Daud pastilah sangat merdu. Ia sudah mengetahui nyanyian maha indah di tahta surgawi Allah. Kemungkinan besar mereka menyanyikan Halel. Jika demikian, bersama para rasul yang belum mengetahui berbagai peristiwa yang akan segera terjadi. Manusia bukanlah penemu musik. Alkitab menggambarkan bahwa di surga sendiri ada pemusik dan penyanyi, yakni para makhluk roh yang memainkan harpa, hiasan, dan menyanyikan pujian di sekitar tahta Yehuwa. Allah Yehuwa memberikan musik kepada umat manusia, menanamkan dalam hati mereka kepekaan untuk musik dan dorongan yang tak terbendung untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan memainkan alat musik atau dengan bernyanyi. Bagi orang yang beriman, musik terutama adalah karunia dari